Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini renungan kita terambil dari Nehemia pasal 13 ayat yang pertama hingga ke-31. Tetapi saya membaca ayat yang ke-14 saja. Demikian bunyi firman Tuhan, "Ya Allahku, ingatlah kepadaku karena hal itu, dan janganlah hapuskan segala perbuatan bakti yang telah kulakukan terhadap rumah Allahku dan segala pelayanan di dalamnya." Amin. Untuk firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu, kesetiaan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tentu yang saya maksud ialah kesetiaan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu berbicara mengenai kesetiaan, maka kisah yang kita baca dari Nehemia kalau dibaca secara utuh, maka kisah tersebut mau menjelaskan sosok Nehemia, seorang yang setia di hadapan Tuhan. Dan kesetiaan Nehemia tentu bukan kesetiaan yang berubah-ubah, sebentar setia, sebentar tidak. Tidak demikian. Justru Nehemia itu setia dan kesetiaannya tegak lurus, berpegang teguh pada kebenaran dan tidak menyimpang. Bahkan dicatat bahwa sejak di Babel, Nehemia sudah menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Bahkan ia tidak takut memohon kepada raja agar diizinkan kembali ke Yerusalem untuk membangun tembok negeri. Dan ia tidak mundur meskipun menghadapi banyak tantangan. Nehemia tetap tegak lurus, berpegang teguh pada kebenaran dan juga kesetiaan. Hal tersebut berbeda Bapak Ibu dengan seorang bernama Eliasib. Justru dicatat oleh firman Tuhan bahwa Eliasib begitu gampangnya berbelok, bahkan saat Nehemia tidak ada. Bahkan dicatat bahwa Eliasib bekerja sama dengan Tobia, orang Amon yang dikenal musuh Yehuda. Bahkan Eliasib yang seharusnya menjadi contoh yang baik setelah piagam perjanjian ditandatangani, tetapi justru dia adalah orang yang melakukan tindakan yang menunjukkan ketidaksetiaannya. Di sini kita boleh melihat perbedaan yang sangat signifikan. Nehemia adalah seorang yang setia di hadapan Tuhan. Kesetiaannya tegak lurus dalam segala sesuatu. Dia berpegang teguh pada kebenaran. Tetapi berbeda dengan seorang bernama Eliasib. Dia justru dicatat oleh firman Tuhan. Dengan begitu gampangnya dia berbelok, tidak setia, dan melakukan hal-hal yang justru mencoret akan perjanjian kesetiaan yang ditulis di piagam perjanjian tersebut. Bapak Ibu, tentu ketika bicara soal kesetiaan kepada Allah bukanlah hal yang mudah. Ketika kita berkomitmen mau setia kepada Allah, maka banyak hal yang mungkin membuat kita gagal untuk tidak setia. Tetapi kita harus selalu ingat, kegagalan kita dalam kesetiaan kepada Allah bukanlah cara untuk kita membela diri. Seringkali kita membela diri dan mengatakan, "Aku kan manusia, bisa salah." Tentu tidak demikian. Sebab ketika kita berkomitmen mau setia kepada Allah dalam hal apapun, setia kepada Allah dan menegakkan kebenaran firman-Nya, maka kita juga harus selalu ingat bahwa Roh Kudus yang juga memampukan kita untuk tetap setia kepada Allah. Dan lebih daripada itu Bapak Ibu, pusat dari kesetiaan orang percaya terletak pada Kristus itu sendiri. Dialah teladan utama dari kesetiaan yang sempurna, yang tetap taat sampai mati di kayu salib. Dan karena kesetiaannya itulah kita pun orang percaya juga dimampukan untuk hidup setia. Artinya ialah kesetiaan kita bukan bertumpu pada kekuatan kita sebagai manusia, melainkan pada karya Kristus yang telah menang atas dosa dan pada kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan setiap kita, sehingga kita dimampukan untuk setia kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita tetap setia kepada Allah, tidak goyah oleh keadaan, dan tidak mudah dipengaruhi oleh dunia yang ada di sekeliling kita. Tetap setia kepada kebenaran firman Tuhan. Tetap menjadikan firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan kita, dalam kita melakukan segala sesuatu. Janganlah kita menjadi seperti Eliasib, yang berkompromi dengan kesetiaan, dan akhirnya jatuh dalam ketidaksetiaan. Kiranya renungan singkat pada pagi hari ini menolong kita, mengingatkan kita, seperti Nehemia, tetap setia kepada Allah, menegakkan kesetiaan di hadapan Allah, bukan seperti Eliasib yang berkompromi dengan kesetiaan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini Engkau boleh menyapa setiap kami, mengingatkan setiap kami bahwa kesetiaan bukanlah hal yang mudah. Namun kami dipanggil sebagai orang-orang percaya agar kami boleh tetap setia, terutama setia kepada kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami agar kami bisa melakukannya. Terpujilah namamu, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita juga bersyukur karena Bobo Tong Fong Shin boleh berulang tahun. Mari sama-sama kita berdoa.
Bapa, kami mengucap syukur karena hari ini Bobotong Function boleh berulang tahun. Kiranya Tuhan di hari ulang tahun ini Bobo boleh semakin hari hidup takut akan Tuhan, semakin hari hidup mengandalkan Tuhan, dan semakin hari hidup bergantung penuh pada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberkati setiap hal yang dikerjakan. Tuhan juga senantiasa memberkati kesehatan dan juga berkati keluarganya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Bobotong Function dalam tangan-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.